Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Dulur, Mbak Dulur, rekan-rekan semuanya ya, keluarga besar Majemuk Channel. Jumpa lagi ya kita dengan Majemuk Channel. Mudah-mudahan di kesempatan jumpa kita kali ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan yang terutama Mas Dulur ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke Mas Dulur, keluarga besarku ya, di kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang mata air yang disebabkan daerah penyangga. Oleh karena itu, sebelum dijelaskan atau didiskusikan atau belajar bersama-sama atau curhatan kita kali ini, alangkah baiknya untuk materi kita saksikan video sama-sama ya Mas Dulur ya. Video kiriman dari Mas Hadi yang berada di Sumatera Barat ya. Beliau telah mengirimkan video di tempat atau lahan beliau telah terdapat mata air yang disebabkan daerah penyangga. Mari kita sama-sama ikuti videonya Mas Dulur. Demikian tadi Mas Dulur ya, kita saksikan sama-sama video dari Mas Hadi yang berada di Sumatera Barat Mas Dulur ya. Yang di belakangnya mata air yang di video tadi itu adalah sebuah bukit yang jauh ke sana ya Mas Dulur ya. Itu di Bukit Barisan Mas Dulur ya, yang terkenal di Pulau Sumatera yang membentang dari Aceh hingga ke Krakatau dekat Jakarta sana ya. Oke Mas Dulur ya, apakah itu daerah penyangga? Mari kita simak sama-sama, mari kita belajar sama-sama. Daerah penyangga seperti yang telah saya kemukakan di video-video yang lain, daerah penyangga itu ya seperti ini. Nah ini. Nah ini lembahnya, kemudian dia memuncak sini. Yang dimaksud penyangga ya ini seolah-olah seperti disangga. Oke, bagaimana keadaan mata airnya Mbah? Mata airnya mengikuti grafik daripada daerah penyangga ini. Nah yang ini bagaimana Mbah? Ini adalah gubah-gubah mata air yang bervariasi ya. Kalau misalkan kita memakai mesin, ya pas di sini, ya di gubahannya ini, tentu saja di sini airnya dangkal. Oleh karenanya itu tidak peduli mau mesin ataupun manual ya, baik mesin ataupun manual berkesempatan mendapatkan mata air yang jenisnya adalah jenis mata air yang disebabkan daerah penyangga. Terjadinya mata air itu kan yang disebut mata air itu yang mempunyai tekanan ya, yang mempunyai tekanan kadang ada yang positif, ada yang negatif. Kalau sampai yang positif itu sampai menyembur. Dan yang berkesempatan berpotensi mendapat mata air yang nyembur yang daerah mana Mbah? Atau daerah sini atau yang daerah lembah sini? Tentu saja yang berkesempatan lebih besar adalah di daerah sini Mas Dulur ya. Mas Dulur semuanya ya. Jadi kalau misalkan kita timbang, misalkan kita ini nyemburnya, mendapat mata air ini nyemburnya 3 meter, berarti kalau nyemburnya 3 meter dari permukaan, berarti kalau kita timbang, berarti hanya mendapat tekanan segini Mas Dulur. Sudah bisa menaikkan
mata air yang segini, 3 meter katakanlah nyemburnya. Dan penyemburan ini tidak mungkin bisa melampaui puncaknya ini, Mas Dulur ya, tidak mungkin. Bahkan setara pun, misalkan penyemburnya itu sampai ke sini, setara pun ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Paling-paling ya cuma 3 meter pun. Tengok-tengok ini daerah penyangganya ini. Semakin tinggi ini daerah penyangganya, maka kita mengobar di lembah ini, maka kesempatan nyemburnya itu tinggi, Mas Dulur. Itu adalah arti daripada mata air daerah penyangga itu, yang menjadi idaman seluruh pengebar, yang menjadi idaman kita untuk mendapatkan air yang menyembur. Di samping mendapatkan air yang menyembur ini, kita bisa mengelolanya dengan berbagai macam. Tentu saja untuk para pengebar ya, kebanggaan tersendiri mendapatkan mata air yang bisa nyembur sendiri. Itu kalau yang cadangan di bawahnya ini nggak bisa kita bayangin ya, banyaknya air ini. Sementara belum dipompa saja sudah bisa menyembur. Apalagi dipompa, insya Allah ini daerah penyangga ini nggak akan habis ini airnya. Apakah memang betul-betul nggak akan habis, Mbah? Kalau menurut ilmu alamnya, ya, mata air daerah penyangga, jenis mata air ini adalah mengikut siklus daripada cuaca di tahun itu, Mas Dulur ya. Ketika di tahun itu, ya siklusnya banyak curah hujannya daripada kemaraunya, maka mata air ini akan besar selalu. Akan tetapi, jika mata airnya itu di tahun itu terdapat kemaraunya yang panjang, maka akan turun daripada penyemburannya ini. Cuman turun loh, nggak habis. Nah ini kan untuk di permukaan. Kalau yang di bawah kita pompa, ya insya Allah nggak akan habis itu, Mas Dulur ya. Contoh di dunia yang telah terkenal dari zaman dulu hingga sekarang, bahkan ini airnya ini tidak habis-habis ya, sampai sekarang itu sudah terbukti ya di daerah penyangga ini, Mas Dulur ya. Akan tetapi yang akan saya ceritakan daerah yang tidak pernah habis mempunyai 2 penyangga begini, Mas Dulur. Bahkan daerah penyangga, kalau yang tadi cuma 1 penyangga, kalau ini 2 penyangga, Mas Dulur ya. Seperti yang saya kemukakan tadi, telah terjadi peristiwa yang mengagumkan di dunia ini, yang banyak dikunjungi oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia, bahkan juta-jutaan manusia telah berkunjung. Ya peristiwa itu terjadinya terdapat di Mekah, Mas Dulur. Iya, di sini. Di daerah lembah sini terdapat mata air yang terkenal julukannya yaitu mata air Zam-Zam. Loh, udah pada kenal loh. Dikunjungi setiap negara ya. Oke, daerah penyangganya 2 penyangga. Nah ya ini. Informasinya Mbah di mana Mbah bisa mengatakan seperti itu? Informasinya di dalam kitab suci Al-Quran. Oke. Di dalam kitab suci Al-Quran dikisahkan di surat Ibrahim, potongan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi zar'in. Itu potongan ayatnya ya. Rabbana ini askantu min dzurriyyatin biwadin, al-wadin itu adalah lembahnya ya. Al-wadin itu adalah lembah ghairi zar'i yang tidak mempunyai tanaman, yang tidak gersang, berarti ya di sini. Di sini sangat gersang ya ketika Nabiullah Ismail ya ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim di sini. Ya, kemudian datanglah sebuah mukjizat. Kemudian setelah susah payah ya Siti Hajar lari-lari kecil yang sekarang menjadi syarat sa'i ya antara Bukit Sofa dan Marwah. Ya ini Sofa dan Marwah ini adalah daerah penyangganya daripada Zam-Zam ya.
dua Safa dan Marwah mengumpul di sini. Nah, lah kejadiannya kok bisa nyembur sendiri itu bagaimana Mbak? Nggak bisa dibor. Kok bisa nyembur sendiri? Nah, kejadiannya adalah keajaiban. Yang masuk akalnya begini. Kita ngebor itu kan melukai tutup daripada mata air ini sehingga mata air itu terluka dan membuka kemudian menyembur. Lah terbukanya ini bisa karena faktor alam. Barangkali ada yaitu patahan lempeng ataupun gempa bumi yang terjadi, maka terbukalah tutup daripada mata air ini, maka mata air serta merta akan nyembur. Ini terbukti di air Zam-Zam. Mungkin yang telah, alhamdulillah yang telah haji mungkin sudah banyak mengkonsumsi ya daripada air Zam-Zam ini. Oke, dengan keistimewaannya air Zam-Zam ini ya Mas Dulur ya, dicontohkan ya di sini di negeri Arab ini, di Mekah terutama ya. Ini sekarang ini sudah ditutup karena menjadi syarat daripada haji yang asli air Zam-Zam ini, maka dicarikan solusi yang lain dengan mengikut jalurnya mata air Zam-Zam ini. Kemudian orang pemerintah Arab mengebor lagi ya, yang masih keturunannya air Zam-Zam, kemudian untuk menghidupi seluruh kota Mekah, Mas Dulur ya. Demikian tadi loh Mas Dulur ya, kehebatannya mata air daerah penyangga ini. Nah, terbukti. Nah, kita menjadi pengebor setelah kita mempelajari daerah penyangga ini, tentu kan tanggap daerah model yang begini. Walaupun tidak pernah datang, akan tetapi sejarahnya kan sudah jelas bahwasanya di sini terdapat antara Safa dan Marwah ini. Yang sekarang diperingati sa'i itu lari-lari kecil dari Safa dan Marwah, dan kemudian ditemukan di sini Ismail telah mendapatkan mata air. Oke. Kelebihannya mata air di sini, kalau kita mempunyai banyak uang ya, yang banyak uang yang ini, kalau misalkan mempunyai kesempatan seperti ini atau mencari lahan yang seperti ini, kemudian kita bor dan kemudian kita bikin bisnis di sini untuk menghidupi orang satu kota, ya ini solusinya. Itu keistimewaan daerah penyangga ya, yang menghasilkan mata air. Demikian tadi Mas Dulur ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yakinilah bahwasanya ilmu itu datangnya dari Allah, Tuhan yang Maha Esa ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan cukup sampai di sini perjumpaan kita. Wahai keluarga besar Majemuk Channel yang baru kenal, mohon diperkenalkan dengan keluarga besar Majemuk Channel. Yang telah subscribe diucapkan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.